Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan SOP servis berkala pada motor injeksi, yaitu motornya Miosol GT. Di sini ada SOP servis berkala. Servis berkala itu ialah pemeriksaan rutin setiap berapa kilometer. Oke, di sini yang akan dicek yang pertama kelayakan ban sebelum pemeriksaan servis. Kelayakan ban yang pertama, yang kedua gerak bebas kemudi, yang ketiga kelayakan sproket dan rantai itu bagi yang memiliki rantai, yang keempat fungsi rem depan dan cakram, yang kelima kondisi oli mesin, yang keenam fungsi kelistrikan dan lampu, yang ketujuh periksa tegangan baterai. Itu yang paling awal untuk servis berkala. Terus di sini SOP servis berkalanya ada banyak. Yang pertama di situ ada suspensi depan belakang tuh diperiksa untuk fungsinya. Terus fungsi kelistrikan dan lampu itu yang tadi, gerak bebas kemudi, ada periksa tegangan baterai, periksa rem depan dan belakang, setel handle gas, tes setel tuas kopling bagi yang memakai kopling atau motorsport, periksa dan ganti oli mesin, periksa roda dan jari-jari karena mungkin di sini banyak memakai pelang yang sudah bintang, jadi nggak ada jari-jarinya. Terus yang ke-10 periksa kelayakan ban, yang ke-11 periksa tekanan ban, tekanan angin maksudnya, yang ke-12 setel rantai bagi yang motor bebek atau sport, periksa baut pengikat, periksa dan bersihkan saringan udara, bersihkan karburator jika yang masih memakai karburator, bersihkan filter oil bagi yang memakai filter oil, periksa air pendingin radiator bagi yang memakai radiator, periksa busi dan kompresi. Di sini ada periksa aliran oli dan setel klep, periksa setel putaran mesin. Di sini ada tambahan untuk matic. Di sini untuk matic bersihkan saringan CVT dan periksa oil gear. Di sini tambahan untuk injeksi, yaitu periksa sistem injeksi dan cetak hasilnya, periksa indikator wearing light atau indikator lampu injeksi. Di sini ada tambahan FI tool, ada dalam 10 menit injektor dan ruang bakar bersih atau pembersih injektor dan ruang bakar. Di sini ada pembersih dan penguji akurat injektor. Kita akan melakukan servis berkala. Yang pertama yang ada di sini tadi itu pemeriksaan suspensi depan dan belakang. Pemeriksaan suspensi depan dan belakang ini memerlukan dua jenis pemeriksaan. Yang pertama memeriksakan cara kerja, yang kedua cara kerja, yang kedua kondisi. Oke, kita lakukan pemeriksaan suspensi depan dan belakang. Yang pertama kita cek untuk suspensi belakang. Suspensi belakang yang pertama yang dicek itu fungsinya, fungsi dan cara kerja. Jadi fungsinya kalau yang enak, masih mentol-mentolnya enak, itu aman. Dan yang kedua kondisi. Kondisi bisa dilihat dari sini. Jika terjadi ada kebocoran oli, berarti itu kondisinya sudah bocor atau bisa untuk diganti. Tapi ini kondisinya bagus karena mungkin cuma debu, jadi no problem lah. Oke, kita balik ke suspensi depan. Suspensi depan sama dengan suspensi belakang. Cara pemeriksaannya di sini dilihat ada oli atau enggak. Kalau yang enggak ada berarti masih bagus. Dan cara kerja atau fungsinya, cara kerjanya tinggal kita tekan apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang kedua, di sini ada fungsi kelistrikan dan lampu. Fungsi kelistrikan dan lampu meliputi lampu rating kanan kiri, klakson, lampu rem, dan lampu utama, lampu jarak jauh, lampu jarak pendek. Oke, di sini lanjut yang ketiga, di sini ada gerak bebas kemudi. Gerak bebas kemudi di sini dilihat, dicek ada dua. Yang pertama cara kerja, yang kedua kondisi, sama seperti suspensi tadi.
Di sini cara kerjanya, di sini diputar atau diangkat ban depannya apakah berfungsi dengan baik, kemudian tidak ada atau terasa berat stangnya di sini, dan di sini dicek untuk kegocakannya. Untuk kegocakan kita bisa digocak apakah gocak kemudi tersebut. Terus di sini dilihat kondisi, ini nggak kelihatan kondisinya mungkin baik karena di sini masih sangat nyaman untuk dipakai. Terus yang keempat, di sini periksa baterai minimal di sini harus 12 volt. Di sini kita memakai alat yang namanya multitester karena di sini memakai arus DC, baterai itu memakai arus DC. Jadi di sini ada namanya selektornya harus menunjukkan arah ke port DC. Yang merah plus, yang min, yang hitam min. Oke, kita di sini menunjukkan angka 12,48 volt, berarti masih bagus. Kita lanjut untuk pemeriksaan rem. Rem di sini ada dua. Yang pertama rem belakang ini memakai rem tromol, yang rem depan memakai rem cakram. Rem tromol ini pengecekannya ada dua, jarak main rem sama cara kerjanya. Jarak main rem belakang atau rem tromol itu sekitar 2-3 cm. Cara menghitungnya kayak gini. Ini pas di ujung 0 cm di ujung tuas rem 0, terus habis itu kita tekan remnya sampai mencapai angka 2. Ini berarti masih normal atau masih baik-baik saja. Berarti ini masih memasuki angka normal atau angka masih standar untuk rem tromol. Untuk yang kedua, di sini ada fungsi rem tromol. Fungsi rem tromol, jika kita putar rodanya itu akan bekerja dengan baik, maka kita akan mutar rodanya. Kita putar rodanya, apakah dia mengerem? Ya, dia mengerem, berarti kondisinya masih bagus, kampasnya juga masih bagus. Kita ke rem depan. Rem depan sama, yang diperiksa masih sama. Yang periksa pertama jarak main rem cuma yang depan ini lebih sedikit, 1,5 sampai 2,5 cm. Karena apa? Karena dia rem hidrolik, beda jenisnya dengan rem tromol. Di sini sama, caranya sama, kita tekan. Di sini 1,5 cm, di sini ujungnya 1,5 cm, berarti masih memasuki standar. Terus di sini cara kerjanya sama seperti tadi, fungsinya kita putar, kita tekan, kita tekan. Kabel masih berfungsi dengan baik. Di sini kita bisa lihat kampasnya masih banyak, bisa dilihat kondisi kampasnya. Terus lanjut kita yang ke 5, setel handle gas. Setel handle gas di sini jarak main handle gas ini, yang namanya jarak main handle gas, ada celah kosong saat sebelum digas atau saat gasnya menekan. Sini ada celah kosong, di sini celahnya biasanya jarak mainnya itu 1-2 cm. Cara ngukur kita tandai dulu satu sisi, kita garis dengan penggaris, lalu kita ukur. Kita pakai terbalik saja supaya lebih enak. Kita paskan di angka 1 cm. Kita putar. Di sini kurang daripada 1 cm. Biasanya di tikungan waktu stangnya membelok, di sini masih ada celah atau tidak. Kalau masih ada celah berarti aman dia. Kalau tidak ada, kita setel di sini. Sini kita putar ke arah ke dalam, ke arah kanan. Kita putar, di sini akan nambah celah. Sini angka 1 digaris, kita putar hampir 1, dikit lagi kita putar lagi, putar ya 1, jadi sudah normal. Kita lanjut yang ke 7 itu setel tuas kopi belakang di sini.
makanya motor matic jadi nggak ada tuas kopling. Jadi kita lanjut. Yang kedua di sini periksa dan ganti oli. Oke, di sini akan saya periksa ganti oli. Olinya ada di sini untuk matic. Di sini. Di sini untuk oli mesin dan di sini untuk oli gardan. Ini untuk oli gardan dan di sini untuk oli mesin. Yang pertama kita cek untuk kondisi oli mesin tersebut. Di sini kita buka sarung kacanya, kita lap dulu. Kita lap dulu. Sudah selesai dilap, kita masukkan lagi. Kita masukkan, lalu kita buka. Kita buka lagi. Lihat. Pertama lihat kondisinya. Lihat. Kondisi ini lumayan cukup sudah tua atau sudah waktunya ganti, cuma masih bisa untuk pemakaian sebulan atau 2 bulan. Di sini ada batas oli. Oli batasnya sampai sini. Sini maksimal. Di sini ada batas, di sini maksimal, di sini minimal oli. Jadi di sini olinya mencapai di daerah maksimal, berarti masih banyak atau masih full, tidak ada kebocoran atau olinya berkurang, berarti masih aman untuk oli. Kita masukkan, kita kencangkan. Udah. Untuk oli gardan atau biasanya oli gear, karena bengkel-bengkel itu menyebut oli gardan. Biasanya di sini dibuka pakai tang. Nah, dibuka pakai tang kayak gini. Buka pakai tang. Buka pakai tang, baru kita masukkan obeng. Apakah masih ada atau tidak? Tidak ada, Bu. Mungkin kurang dalam. Oh, ya bagus. Ya, untuk oli gearnya lebih bagus karena masih bening, karena tidak ada pembakaran di dalam oli gear, jadi aman. Kecuali ada kebocoran masuk air, baru itu tidak bagus karena oli gear itu lebih banyak, lebih panjang jangkanya. Terus di sini untuk yang ke-9, untuk yang 8, untuk yang ke-9 periksa roda dan jari-jari, karena di sini memakai pelangnya pelang bintang, bisa dikatakan pelang bintang. Di sini nggak ada jari-jarinya, jadi kita lewati. Di sini periksa kelayakan ban. Oke, cara periksa kelayakan ban. Di sini masih ada garis atau batik-batik, jadi kita putar, masih ada, masih aman, nggak ada cacat bannya sama sekali. Kita putar juga nggak ada keolengan, aman. Untuk yang ke depan sama, untuk yang depan sama, di sini masih bagus, masih bagus. Kita putar, tidak ada kolengan, berarti masih bagus. Oke, kita lanjut yang ke-11 itu periksa tekanan ban. Periksa tekanan ban itu untuk yang depan, untuk ban depan. Untuk yang ban depan itu sekitar 29 PSI, untuk yang ban belakang itu 33 PSI. Kita lanjut, kita di sini tadi nama alatnya ada yang di awal video. Di sini tire gauge. Ini fungsinya untuk mengukur tekanan ban. Ini tekanan. Caranya gini. Kita masukkan yang ini ke arah pentil bannya. Kita tekan. Di sini akan naik. Nah, di sini anginnya agak kurang, jadi kita isi dulu. Oke, karena ini bannya kempes, kita isi dulu anginnya dengan kompresor. Kita isi, mungkin full-nya sampai penuh. Nanti kita ukur berapa, nanti bisa dikurangi kalau nyampe penuh. Nah, di sini standarnya tadi saya bilang 29 PSI. 29 PSI. Kita ngitungnya yang merah. Yang ini ada merah. Nah,
Yang warna merah ini kita ngitungnya di situ sampai 29 PSI. Kita tekan. Ini lebihan. Kita lihat di sini kita ukur sampai 29 PSI, kita kurangi anginnya, kita tekan lagi. Ya, sudah 29 PSI. Oke, kita lepas. Berarti sudah kencang ban depannya. Kita kembali ke ban belakang. Oke, ban belakang kita isi juga, takutnya kempes kayak tadi karena ini sepeda motornya jarang dipakai. Kita pompa. Oke, sudah dipompa, kita ukur. Yang belakang itu 33 PSI. Lumayan ya. 33 PSI kita ukur. Di sini ya, sudah 33 PSI, ini pas. Alhamdulillah. Dah, untuk ban sudah selesai. Kolengan ban juga sudah. Kayak. Oke, untuk pemeriksaan baut pengikat. Baut pengikat meliputi yang pertama itu ada baut pengikat roda depan dan roda belakang. Yang kedua baut pengikat mesin. Yang ketiga baut pengikat tengah antara sasis dan mesin. Terus di sini ada standar torsi pengencangan. Pertama yang kita akan lakukan mur as depan. Mur as depan itu memakai M10 atau biasanya memakai mur atau baut 14. Di sini kualitinya ada satu. Di sini torsi pengencangan. Di sini kita bisa milih. Mau ukurannya Newton meter per kilo atau feet per lb. Di sini kita akan menggunakan, karena alatnya menggunakan M per kilo atau yang ini, jadi kita gunakan ini. Untuk mur as roda depan itu 4.0. Bisa kelihatan ini 4.0. Terus di sini di alatnya itu satuannya kilo per senti, bukan kilo per meter. Di sini kilo per meter, di sini kilo per senti. Berarti meter turun ke senti itu dikali 1000. Jadinya di sini dikali 100, sorry. Di sini 4.0 dikali 100 sama dengan 400. Berarti di sini menunjukkan angka 400. Bisa kelihatan di sini ada angkanya nanti. Di sini. Oke, di sini 400, kita putar sampai menunjukkan angka 400. Oke, kelebihan. Oke, di bawah harus ada angka 0 karena itu menunjukkan angka satuannya. Oke, 0. Oke, kita kunci. Di sini ada penguncinya. Kita kunci alatnya supaya nggak geser ukurannya. Oke, ini siap untuk dikencangkan. Oke, kita langsung kencangkan sama seperti yang lain karena dia ada ratchetnya, jadi kita lebih gampang untuk mengencangkan sama-sama kayak baut-baut yang lainnya. Oke, di sini kita tinggal mengencangkan sama kayak baut-baut yang lain. Kita tinggal putar sampai kedengaran bunyi tak. Kita putar masih belum kedengaran. Bunyi. Nah, itu bunyinya berarti sudah menunjukkan untuk kekencangan yang pas sesuai dengan standarnya. Oke, buat pengikat sudah. Yang depan, yang belakang itu sekitar 1300 ya, 1350 km per senti. Caranya sama untuk buat pengikatan ini. Selanjutnya bagian yang akan diperiksa itu adalah filter udara atau filter CVT kering, karena ini motornya matic jadi ada filter CVT kering. Kita buka dulu yang namanya filter CVT kering. Kita buka bautnya, ada 4 baut 10, pakai kunci 10. Dah, di sini ada filter CVT kering seperti ini bentuknya. Nanti ini disemprot, dibersihkan, dibersihkan dulu pakai bensin karena ini banyak debunya. Bersihkan pakai bensin, disemprot dan diberi oli sedikit. Dan di sini ada filter udara. Filter udara ini untuk
standar dealernya itu nggak boleh disemprot. Jadi kotor langsung ganti, kotor langsung ganti. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi ke kinerja mesinnya tersebut. Jadi kotor ini tipe basah, jadi di sini jalur masuk, di sini jalur keluar. Oke, di sini kita cuma paling kita bersihkan sedikit, kita pelap-pelap, baru kita pasang lagi. Oke, yang selanjutnya kita periksa untuk pemeriksaan servis berkala. Yang ini adalah busi. Busi di sini fungsinya untuk membersihkan api. Di sini ada celah busi. Celah busi itu ada standarnya. Standarnya sekitar 0,7 mm sampai 0,8 mm. Jadi kita ukur yang ada namanya fuller gauge atau untuk mengukur cerah. Di sini ada 0,070, itu sama dengan 0,07. Jangan kebalik, sama 0,07 sama 0,70. Oke, di sini ada 0,70 mm. Kita masukkan ke celahnya, dia masuk agak sesak, sudah pas dengan standarnya, berarti 0,70 mm. Oke, yang terakhir di sini sebelum kita sudah selesai melakukan servis berkala sepeda motor, di sini kita periksa dulu minyaknya, apakah ada atau tidak. Ini kita lihat, oh maksudnya di sini ada saluran angin, di sini juga harus diperiksa karena di sini ada saluran angin untuk pernapasan tangki. Karena pernapasan itu juga biasanya tidak sesuai performa dengan maksimal. Kita nyalakan, kita on kan dulu, baru kita start. Dan sudah hidup normal, kita klakson, kita hidup, indikatornya, rating, lampu jarak jauh. Oke, ini sudah normal, sudah oke, sudah normal. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.